Ini gua masih mau bahas soal MBG yang mau diantar pada hari libur sekolah ya. Kepala bagian ini bener-bener nggak punya empati dan nggak ada otak kalau gue lihat. Daripada lo antar makanan buat siswa di hari libur, mending lo stop itu MBG selama liburan 2 minggu. Lalu anggarannya lo alihkan sebagai bantuan kemanusiaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ya, paham lo? Beginilah nih kalau Kepala Badan Gizi Nasional diisi sama lulusan ahli serangga. Jadi cara pikirnya kayak serangga, doyannya mengisap duit rakyat. Tai. Bawa MBG-nya cabut aja Pak, lihat nih Pak. Masa lengkengnya cuma sebiji. Nih. MBG-nya lengkeng sebiji, pisang, roti abon, susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rame di sosial media ya, netizen mengkritik MBG yang tetap membagi makanan ya kepada siswa yang lagi libur sekolah. Jadi banyak masukan-masukan dari masyarakat maupun netizen ya, seharusnya MBG libur juga ya. Kenapa harus dipaksakan juga harus diberi makan di saat siswa libur? Jadi katanya siswa disuruh ke sekolah untuk mengambil makanannya. Dan ini benar-benar tidak habis pikir masyarakat maupun netizen. Seharusnya ya kalau sekolah libur ya MBG juga libur. Dan ini akan menghemat APBN negara. Apalagi sekarang kita lihat Sumatera lagi musibah banjir bandang, yang seharusnya dana MBG yang siswanya libur ya hampir sebulan disuikan ke bantuan Sumatera dulu, dan mereka lebih membutuhkan. Dan kalau kita lihat ini justru ya mubazir saja, karena pasti ya siswa-siswa yang lagi libur tidak mungkin harus mengambil makanannya ke sekolah. MBG tetap ada saat libur Nataru, siswa bisa ambil ke sekolah. Gini ya, PGN, kementerian terkait, Pemda juga, Pemda yang ngawasin ya. Barangkali pada nggak punya anak usia sekolah kali ya. Anak kami libur, bukan mau di rumah aja. Kami bawa lah jalan-jalan entah kemana, dan aku sangat amat yakin tuh, sangat banyak yang demikian juga tuh. Karena aku pun secara langsung tahu mereka pada bawa anak-anaknya liburan, entah ke tempat kakek neneknya, entah keluar kota, keluar negeri, bahkan tuh ada yang keluar negeri, entah liburan kemana aja lah. Lalu orang lagi di luar kota disuruh ngambil ke sekolah gitu, Kalian itu kalau buat sistem, buat aturan dikaji dulu nggak sih? Siapa yang mengkaji? Kalau orang-orang yang mengkaji adalah orang-orang yang sama yang dapat cuan dari sistem tersebut, maka dapat dipastikan sistem atau aturan itu tidak akan efektif dan efisien karena di otaknya cuman cuan aja. Ini libur 2 minggu, sehari anggaran itu 1,2 triliun, 2 minggu udah berapa? Nggak bagus dialokasikan untuk yang lebih berfaedah gitu. Lebih ridho pun kami budgetnya itu dialokasikan untuk yang lagi kena bencana tuh. Toh APBN juga, uang kita juga. Toh makanan itu gitu nyampe sekolah, beberapa nggak diambil sama si anak, jadi mubazir. Ini barusan ku tanya ke sekolah, ternyata memang nggak bisa tuh diwakilkan sama temennya itu untuk orang lain. Orang lagi di luar kota, disuruh bolak-balik hanya untuk MBG kalian itu aja gitu. Kemarin siapa yang sok cakap efisiensi, teriak efisiensi? Ini ada momen efisiensi, nggaknya kalian manfaatkan. Berhemat kalian, negeri kalian nih lagi banyak kali bencana. Bukan cuma di Sumatera ini aja, provinsi lain juga pada banjir tuh. Allah sebegitu negurnya kalian, udah sebegitu menegurnya, kalian nggak nyadar juga gitu. Segitu cuannya rupanya proyek itu, sampai sayang buat diliburkan. Dasar pejabat pesong. Lelucon apa lagi sih ini? Ini mah bukan demi makanan bergizi, ini demi kelancaran bisnis. Apapun dilakukan untuk lahan basah. Kenapa nggak diliburin sih? Kan kasihan yang lagi pada liburan, apalagi keluarganya Kevin Home Alone tuh liburan ke Eropa, masa balik lagi ke sekolah demi salak 2 biji sama roti. Kalau libur kan enak, korupsi juga bisa libur dulu. Jadi malaikat hati itu lebih santai. Aduh, bener-bener gak waras pada. Bener-bener dipaksain banget nih program. Kayaknya besok kiamat petugasnya lagi sibuk ngerebus telur dah. Gak kenyang-kenyang ngabisin anggaran negara. Lu lihat MBG tetap ada saat siswa libur Nataru. Terus siswanya disuruh ambil di sekolah katanya. Tai, bagian tai.
Lu ngapain siswa libur sekolah masih lu kasih MBG? Hah? Maksa bener lu ya buat dapat proyek monyet. Mendingan dananya lu alokasikan ke bencana yang di Sumatera. Emang bangsat juga nih kepala BGN si Dadan. Kemarin main golf, sekarang maksain MBG pas libur. Pakai bilang nanti bisa delivery, kalau enggak siswanya datang ke sekolah. Ya, mulut lu botai. Ngomong lo ame anjing. Otak lu pakai, jangan tinggal di WC, monyet. Enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak satu ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Gregetan banget gua nih sama Skunyuk satu ini. Udah kerjanya orang becus, MBG banyak yang bermasalah, terus sekarang dia bohongin presiden. Tuh lu lihat tuh, masak daging sapi 1 ekor sapi untuk 1 SPPG. Pemerintah perlu 76.000 ekor sapi setiap bulan untuk program MBG. Kata dia nih 1 hari 1 sapi buat 1 dapur SPPG. Kan tai begitu. Udah kerjanya orang becus ya kan, orang bergawe terus bohongin presiden. Berdebah lu bajingan. Udah gitu nih tuh lu lihat tuh, viral kulit ayam jadi menu MBG di Tasik, camat bakal periksa. Kemarin ada yang dikasih beras, dikasih snack, ada yang dikasih ubi. Mana sapinya, bajingan, gua tajong lo. Gregetan pisan gua sama dia nih. Udah gitu nih ya, tuh lu lihat MBG tetap ada saat libur Nataru, siswa bisa ambil ke sekolah. Bocahnya pada libur tapi MBG tetap jalan, malah disuruh ambil ke sekolahan, kan diaglok begitu. Kalau misalnya itu bocah liburan ya, apa ke rumah neneknya yang di luar kota apa bagaimana, terus siapa itu yang makan MBG? Mamedi, Dedemit yang makan. Heran banget gua sama BGN. Kemarin ya main golf katanya galang dana. Galang dana apa? Galang dana tai. Terus sekarang bohongin presiden. Dan buat gua gablokin deh rasanya. Medan banget loh. Mending nih ya pas bocah libur sekolah nih MBG-nya berhentiin dulu, alokasiin dananya buat Sumatera. Itu lebih benar daripada bocah libur sekolah terus MBG tetap jalan. Siapa yang mau makan? Gue tanya deh. Kira-kira Kepala Badan Gizi Nasional terkait MBG bohong nggak nih ngomongnya ke presiden? Bohong apa jujur? Ya, saksikan videonya. 3.000 lele. 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak, ya 1 lele. 1 lele. 1 lele betul. Pak, kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil itu. enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan Pak. Luar biasa. Iya. Dan kemudian Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. 1 dapur 1 ekor sapi guys dipotong. Percaya apa enggak? Assalamualaikum Pak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo. Ini Pak, saya adalah penerima MBG untuk anak-anak saya. Kalau saran saya Pak, udahin aja Pak. Saya tahu Pak, saya berterima kasih Bapak menepati janji Bapak melakukan makan gratis untuk anak-anak, tapi yang di bawah itu jadi lahan basah Pak. Ini dapat 2 hari Pak, 2 hari. Ini isinya kayak gini Pak. Ini roti. Ini berapa ya? 1.500. Nah berarti ini kalau beli banyak ini 1.750. Udah ini berapa? 4.250. Terus ini apel yang asem banget, ini buat jus ini Pak. Ini 1.000 aja Pak ya. Ini ambil 1.000, 1.500. Tadi berapa? 4.750. Tadi 1.750 sama 1.500, 4.250 sama ini 5.000 Pak. 5.000 ini Pak dapat ini tahu kers ya kalau nggak salah. Ini isinya 3 biji Pak. Ini 1.000 Pak. Jadinya 6.000 Pak. Jadi 1 paket ini 6.000 Pak. Bayangin deh Pak, kalau dari atas 15 turun ke bawah cuma 6.000. Terus ini yang 2. Ini tenggo. Dah kalau lebih banyak 5.000. Ini keripik tempe 3 biji Pak, 1.000, 6.000.
Terus ini Klevo 2,5, 8,5. Sama ini Pak, ini salah, ini 500 lah Pak. Udah Pak. Aku gini loh Pak. Kita berterima kasih tapi ini kayak korupsi yang sangat kelihatan Pak. Ini kebangetan lah Pak. Minimal dari 15.000 itu ambil 11.000 apa 10.000 lah untuk dibelanjakan. Kalau ini parah sekali. Memang nggak semua SPBG-nya kayak gitu sih. Tapi ini pas dapatnya kayak gini Pak. Mending dialokasikan untuk yang lain Pak, untuk kesehatan gratis atau apa aja gitu Pak. Guru jadi budak tumbal racun MBG. MBG ini yang menggerogoti dana pendidikan ini membuat petaka baru di sektor pendidikan. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Lah dari temuan kami ini ada 7 laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama, guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang, suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah itu taken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab itu? Sehingga SPPG menerapkan aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri gitu. Yang kedua, kami juga menemukan ada banyak konflik of interest di dapur-dapur MBG. Banyak sekali kawan-kawan kami melaporkan, ini tiba-tiba kok tim ses kemarin pada menguasai dapur. Tiba-tiba ada pejabat pemerintah menguasai dapur. Tiba-tiba ada anggota dewan, tentu bukan Dewan Komisi 10 ya. 9 ya, 9 ya. Ini ada laporan biasa di Komisi 10 soal pendidikan. Ada laporan suara-suara dari masyarakat. Ini karena tadi disebutkan kawan-kawan CISDI, memang benar investasinya kan besar. Jadi banyak anggota dewan yang invest di situ. Sementara UMKM yang di sekitaran sekolah, warteg-warteg dan seterusnya, mereka banyak gulung tikar karena ini mereka biasanya jajan lalu nggak jajan. Yang ketiga, ini juga sama tadi dengan kawan-kawan CISDI, ternyata pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan dinas kesehatan, sama sekali nggak tahu. Sehingga ketika mereka diminta untuk tanggung jawab, loh gimana, ngobrol aja nggak pernah. Dinas pendidikan nggak pernah diajak ngobrol, dinas kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan, pemantauan, sampai tadi dari kawan-kawan GKI dan CISDI ada UKS dan seterusnya, sama sekali tidak dilibatkan. Kemudian yang keempat, ya, kami menemukan juga ternyata BGN pusat gagal menjamin soal akuntabilitas. Karena banyak tadi, ada surat pernyataan, ada MOU, ada perjanjian yang isinya aneh-aneh dan lucu-lucu gitu ya. Yang nggak boleh lapor ke media, yang nggak boleh memfoto lalu men-share ke publik, kalau keracunan ditanggung sendiri, kalau ada talam hilang harus diganti oleh guru, aneh-aneh pokoknya peraturannya. Sehingga pengelolaan MBG ini masih sangat gelap di bawah. Yang kelima, standar gizi masih bermasalah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan kawan-kawan CISDI dan GKIA. Kemudian yang keenam, hak dan nyawa anak terancam. Jelas ini. Jadi ini menjadi semacam evaluasi yang sangat penting ya. Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius, atau nunggu harus ada nyawa yang melayang gitu. Ini angkanya ribuan ini kenaikannya 1 bulan terakhir ini, bahkan seminggu terakhir udah 1000 lebih naiknya gitu. Jadi orang tua, kemudian anak-anak, kemudian wali murid ingin ya,
ingin ini ada yang dibenerin, ada yang dievaluasi. Terutama yang sekolahannya sudah pernah kasus keracunan, anak-anaknya pernah dibawa ke IGD dan seterusnya, mereka trauma, sangat trauma, nggak mau. Orang tuanya juga keberatan, pada datang ke sekolah nggak mau makan MBG karena takut keracunan lagi, gitu. Jadi ini sangat penting ya, Presiden, BGN jangan main-main dengan nyawa anak. Dan yang terakhir, kami dari masyarakat sipil juga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi, dalam monitoring, dalam perencanaan, dalam quality control dan seterusnya gitu. Sehingga kami dianggap outsider dalam sistem yang diinisiasi oleh BGN ini. Gitu. Dan selanjutnya, ya, dan yang terpenting bagi kami para aktivis pendidikan yang concern pada sektor pendidikan, yang tadi saya katakan pendidikan kita masih banyak masalah dan MBG ini nambah masalah, dan kesimpulan kami memang MBG ini sangat menyita, ada banyak sekali kebutuhan dasar pendidikan kita yang belum terpenuhi gara-gara MBG malah porak-poranda ya. Kalau kita simak pidato Presiden RAPBN 2026 kemarin, itu clear. BGN menggerogoti dana pendidikan. Ya, mana yang benar 30 atau 44% itu Banggar yang lebih tahu. Tapi yang pertama muncul ada 44% itu menggerogoti dana pendidikan, kemudian Menkeu klarifikasi ternyata cuma 30%. Tapi 30% itu banyak sekali ya. Sehingga ketika BMBG menggerogoti dana pendidikan, yang pertama jelas putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah tanpa dipungut biaya itu mangkrak. Mau dibiayai dari mana? Orang 30% udah disunat oleh MBG ini gitu. Pasti mangkrak. Kemudian yang kedua, kondisi saat ini per 2025 lebih dari 60% sekolah dasar kita itu kondisinya rusak. Jadi mau sekolah itu atapnya bolong, ya. Bahkan mau dikirimi smart TV, kira-kira dicolokin di mana itu? Kalau 60% lebih itu rusak gitu ya. Apalagi digerogoti sama MBG ini. Kemudian yang ketiga, kami juga punya masalah serius, ya. Selain ada 4,2 juta anak-anak Indonesia yang nggak bisa sekolah, ada jutaan pula guru-guru kita ini yang belum tersertifikasi. Padahal menurut Undang-Undang Guru, mestinya 2015 ya, 10 tahun setelah Undang-Undang Guru itu disahkan, semua guru harus semuanya sudah certified semuanya. Tapi sekarang sudah mundur 20 tahun. Kenapa? Ya karena anggaran pendidikannya kocar-kacir. Apalagi tahun depan dimakan oleh MBG gitu ya. Jadi masih ada jutaan guru yang uncertified. Kemudian yang keempat, Pak Ubaid bisa dipercepat ya supaya kita ada waktu untuk diskusi. Ya. Oke. Yang keempat, pemerintah punya wajib belajar 13 tahun. Kemarin Kemendikbudrismen mengajukan 52 triliun untuk ini, tapi nyatanya cuma dikasih 400 miliar. Dan yang terakhir ya, tunjangan profesi guru non ASN juga tidak bisa ditunaikan. Jadi MBG ini yang menggerogoti dana pendidikan ini membuat petaka baru di sektor pendidikan. Dan yang terakhir ini ada rekomendasi buat Presiden. Saya persilakan Mas Ari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan Mas Ubaid. Ini rekomendasi dari kami. Kami tunjukkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi 9 DPR RI. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Satu itu, hentikan program MBG sekarang juga. Kedua, lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Lalu ketiga, utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi
Jangan jadikan anak itu jadi target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Tadi sudah disampaikan oleh para dokter, para nakes bahwa ternyata MBG tidak hanya mencederai, meracun anak, tapi juga mengurangi tumbuh kembang anak. Keempat, target yang membutuhkan. Jadi kalau memang targetnya ingin mengurangi angka stunting kah atau ingin melakukan apa, ya lakukan itu di tempat yang memang itu diperlukan gitu. Jangan satu ukuran, satu program untuk semua. Bahkan tidak hanya anak atau pelajar atau murid, tapi juga orang tua, terus guru-guru seperti itu yang secara tata kelola aja nih bermasalah MBG-nya. Ini malah mau diperluas beneficiariesnya gitu. Ini salah kaprah ya. Lalu terakhir, jangan gunakan dana pendidikan untuk program makan-makan. Karena pemenuhan standar minimum kebutuhan pendidikan dasar kita seperti infrastruktur, gaji guru gitu ya, terus pembiayaan anak gitu, anak putus sekolah masih banyak gitu. Ini malah MBG menjarah anggaran pendidikan. Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan, anggota Komisi 9, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden, dan kami minta hentikan MBG, hentikan program MBG.